Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dita Ramadhani, NIM 21086031, kode sesi 202121270093, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Randa Eldarni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis permasalahan pokok pendidikan. Pendidikan merupakan tugas menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan. Namun, dewasa ini di negara kita khususnya dalam bidang pendidikan masih belum menampakkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu menghadapi masalah, misalnya selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan itu. Masalah yang dimaksud sebagai permasalahan pendidikan diantaranya yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya pada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan dibagi menjadi dua. Pertama, cara konvensional, antara lain A. Membangun gedung sekolah seperti SD, impres atau ruangan belajar, menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemampuan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Kedua, cara inovatif, antara lain A. Sistem pamong. Yang B. SD kecil pada daerah terpencil. C. Sistem guru kunjung. D. SMP terbuka. D. Kerja paket A dan B. Yang F. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Ketiga, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lainnya. Keempat, kualitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas itu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Masalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu. Diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. 5. Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas merupakan mutu atau tingkat baik atau buruknya sesuatu. Masalah kualitas pendidikan ini menyangkut rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu kualitas pengajar yang kurang baik. Contohnya,
yaitu kurangnya seorang pendidik dalam menggali potensi siswanya. Pendidik masih memaksakan kehendak murid tanpa mempertimbangkan kemampuan dan bakat siswa. 6. Efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif ialah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Masalah efektivitas ini contohnya mutu pendidikan yang rendah dan jumlah tamatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan jumlah tamatan yang diharapkan. Ketidakefektifan di pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Dan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko kok tugas UAS kan? Tidak bilang tugas UAS dong. Udah yang penting tugas itu ya.